Alhamdulillah Rabbil Alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah kita ada di bulan Rabiul Awal. Dan alhamdulillah pula Rabiul Awal yang kali ini kayak semacam pecah telur kata teman-teman tuh ya. Karena dari kemarin-kemarin 2 tahun berselang, meskipun kita rayakan Maulid rasanya tuh sambil sembunyi-sembunyi gitu. Sambil ngumpet-ngumpet karena sedang berada dalam masa pandemi. Nah sekarang kita alhamdulillah pandeminya sudah kita dadahin. Dia sudah kembali pulang ke tempatnya berasal. Mudah-mudahan gak balik-balik lagi. Mudah-mudahan dia bersama dengan semua keluarganya dan teman-temannya pulang kembali ke tempat asal tanpa perlu kembali pulang balik sini lagi insyaallah. Nggak pakai ada reuni deh dari pandemi ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, biar kita aman, kita bebas kembali kumpul-kumpul, terutamanya perkumpulan-perkumpulan yang mudah-mudahan membawa kita kepada perkumpulan hakiki di padang mahsyar nanti. Karena katanya, nih ibu-ibu saya ceritain. Bu, kita nih bu di dunia nih bu nih, kan suka kumpul-kumpul. Kita itu punya kecondongan hati gitu. Buat kumpulnya tuh dalam kumpul yang seperti apa. Dan ini ibu-ibu sekalian, ada kaitannya sama perkumpulan kita yang sebelumnya. Dan juga yatarattab alaih al-ijtima' al-ati, juga berkaitan sama kumpulnya kita di masa yang akan datang. Saya ulangi, kumpulnya orang-orang di dunia itu terkait sama perkumpulan yang sebelumnya di zaman azali, di zaman yang terdahulu, dan juga erat kaitannya sama kumpulnya kita nanti di masa depan. Jadi bu, sebelum kita hadir di atas muka bumi ini, kita sebelumnya hadir juga bareng-barengan di alam durrah insaniyah, di alam bibit manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan calon bakal manusia dalam alam arwah, dalam alam bibit manusia, dalam alam ruh. Jadi ibu, sebelum ibu hadir di atas muka bumi ini, bahkan sebelum adanya penciptaan bumi, Allah Subhanahu wa taala itu bu menciptakan calon manusia yang akan tinggal di bumi. Allah kumpulin semua ruh-ruh yang akan ada. Makanya bu, sebenarnya kalau ditanya tentang ruh, umur saya nih, umur ruh saya sama umur ruhnya umi saya sepantaran bu. Termasuk juga umurnya cucunya umi gitu ya, cicitnya umi, itu umurnya semuanya sepantaran ibu-ibu. Termasuk umur saya sama umurnya Nabi Adam. Kalau bicara umur ruh itu sepantaran, diciptakannya bersama-sama, berbarengan. Habisnya ruh diciptakan berbarengan, ibu-ibu sekalian, Allah mengadakan beberapa perjanjian. Sebagaimana yang Allah sebutkan banyak sekali dalam Al-Quran mengenai alam perjanjian ini. Salah satunya di surat yang ibu-ibu suka baca tuh, surat Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah aku adakan perjanjian sama kalian wahai anak manusia? Allah ta'budu syaitan, jangan sembah setan. Innahu aduwwum mubin, setan tuh musuh kalian paling nyata. Wa ni'buduni, kan udah aku bikin perjanjian sama kalian
untuk menyembah aku, dan kalian semuanya sudah mengiyakan, kalian semuanya sudah berjanji untuk hanya menyembah aku. Hada siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Jadi di alam arwah dulu itu ibu-ibu sekalian, itu kita udah kumpul semuanya tuh. Allah nanya, alastu birabbikum, kata Allah gitu, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Bu, Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, ini bisa dirujuk dalam kitab Anwar Muhammadiyah. Ada kitab sirah Nabi namanya Anwar Muhammadiyah. Itu guru kami Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, man aradan nurun nabawi fa'alaihi bil anwaril Muhammadiyah. Siapa yang kepengen banyak dapat nurnya Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad, silahkan baca kitab sejarah namanya kitab Anwar Muhammadiyah. Nah ini buat para santri nih, mungkin bisa baca kitabnya ya. Kenapa saya bilangnya cuma nama santri? Karena saya tahu ibu-ibu mah jangan kata baca kitab yang gundul, yang gondrong aja suka susah. Betul Bu? Baca Quran yang udah gondrong banyak banget tanda bacanya aja suka nggak lancar ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Nah dalam kitab Anwar Muhammadiyah itu Nabi Muhammad salah satunya berkata, dalam salah satu hadisnya, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ana awal man qala bala. Aku adalah orang pertama yang mengatakan ucapan bala wa rabbina. Iya ya Allah, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kapan itu? Di alam durra insaniyah yang tadi saya ceritakan. Jadi Allah ketika menciptakan calon bakal manusia, calon ruh manusia yang akan hidup di dunia, dari awal Nabi Adam sampai manusia paling akhir, Allah kemudian mengadakan perjanjian dengan mereka semuanya. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka kemudian menyaut, bala wa rabbina, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Nah, Nabi Muhammad yang pertama kali mengimami mereka untuk mengatakan bala wa rabbina, baru disusul manusia yang lain, bala wa rabbina, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Makanya Nabi itu imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul, dan tentu saja imam keseluruhan umat manusia. Itu teman-teman sekalian, Nabi saat itu ruhnya adalah ruh yang berada di poros, yang berada di pusat. Nah kemudian ada begitu banyak orang-orang calon ruh-ruh yang hidup di atas muka bumi pada saat itu ya, ngadep kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga dan berpaling, ada juga yang munggungin rohnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, waktu itu Nabi Muhammad tuh rohnya yang paling bercahaya, nuran faqa kulla nur. Cahaya rohnya Nabi Muhammad itu adalah cahaya yang paling kuat, karena ianya tercipta dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling terang dari manusia waktu itu di alam nyawa sana itu, di alam arwah sana itu adalah roh-roh yang dekat dan ngadep kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling gelap adalah roh yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dalam perkumpulan itu Bu, ada banyak roh yang ngadep kepada Nabi Muhammad, dan ada juga roh yang ngebelakangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saudaraku sekalian, perkumpulan yang itu tuh erat kaitannya sama perkumpulan di dunia ini. Kalau waktu di dunia tuh kamu ngadepin roh kamu kepada Nabi Muhammad, bawaan seneng aja. Kalau lagi kumpul-kumpul ngebahas Nabi Muhammad,
Kalau lagi kumpul-kumpul cerita tentang Nabi Muhammad, hati rasanya tenang, rasanya nyaman setiap kali mendengarkan puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kamu merasanya seperti itu, pertanda bahwa waktu kumpul-kumpul dulu di alam arwah, ruh kamu itu ngadep kepada ruhnya Nabi Muhammad. Dan itu juga merupakan pertanda bahwa hari itu ruh kamu terang dan bercahaya dengan cahayanya Nabi besar Muhammad. Itu kalau seperti itu keadaannya, nanti terkait sama kumpul-kumpul di akhirat. Kumpul akhirat juga ada nanti. Kumpul di masa depan. Kapan? Di padang mahsyar, teman-teman saudaraku sekalian. Pada hari itu manusia yang beruntung adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling terang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Hari itu Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti, hari di mana semua orang ketakutan, hari di mana semua lutut-lutut lunglai, hari di mana semua orang panik, yauman abusan qamtarira, hari di mana semua wajah cemberut ketakutan. Hari itu Allah janji kepada Nabi Muhammad, yauma la yukhzillahu nabi. Hari itu Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Terus siapa lagi ya Allah selain Nabi Muhammad yang tidak akan Engkau kecewakan? Para nabi-nabikah? Para wali-walikah? Yang paling banyak ibadahnya kah? Yang paling banyak ilmunya kah? Kata Allah, yauma la yukhzillahu nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Hari itu Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Beriman aja nggak cukup, kamu harus punya perkumpulan membuatmu bersama dengan Nabi Muhammad. Siapa yang akan bersama dengan Nabi Muhammad? Tentu saja seperti ucapan Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Kalau waktu di dunia senang kumpul-kumpul karena Nabi, yang waktu di dunia ini cinta, senang kalau dengar-dengar tentang Nabi Muhammad, nyaman, damai. Kalau mendengar puji-pujian tentang Nabi Muhammad, berasa rasanya nggak kepengen pergi dari majelis-majelis maulid, bikin candu tiap kali keluar berniat dan mencari-cari mana lagi majelis-majelis maulid yang akan diadakan, pertanda bahwa nanti di hari akhirat ketika Nabi Muhammad digiring dan menjadi orang yang tak akan pernah dikecewakan oleh Allah, semoga kamu, kami, kita semua adalah salah satu dari orang-orang yang akan menjadi walladzina ma'amanu ma'ahu, orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian, bicara tentang padang mahsyar, guru kami Habib Umar bin Hafid mengatakan, kata Habib Umar, dzakal yawm al-kull yatamanna an yashum turabah.
Di dunia ini kita udah tahu orang paling mulia Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi yang tahu kita, ada banyak orang nggak tahu itu. Ada banyak orang biasa-biasa aja sama Nabi Muhammad. Ada banyak orang menganggap kemuliaan, pangkat, derajat adanya pada harta, bukan pada kedekatan dengan Nabi Muhammad. Jika kamu menjadi salah satu dari orang yang faham kemuliaan letaknya pada kedekatan dengan Nabi Muhammad, keberuntungan letaknya ada pada nisbat dengan Nabi Muhammad, kebahagiaan adanya pada hati yang kenal sama Nabi Muhammad, kamu menjadi salah satu dari orang-orang yang beruntung itu, yang nyeselnya nggak pas di akhirat, tapi udah dari sejak di dunia kamu mencari-cari Nabi Muhammad, sehingga di hari akhirat nanti tidak akan ada lagi penyesalan. Tapi ada banyak orang, teman-teman, ada banyak orang, ibu-ibu saudaraku sekalian, ada banyak orang, wahai mukminah, wahai muslimah, bahkan yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, tapi hatinya kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak tahu mulia tuh adanya menabi, dia nggak paham. Di dunia ini dia nggak paham. Dia kirain yang namanya kemuliaan itu adanya pada ilmu, adanya pada harta, adanya pada jabatan, adanya pada rupa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua orang, mau yang tahu, mau yang nggak tahu di dunianya, tar di akhirat semuanya tahu. Tar di akhirat semuanya tahu mulia adanya pada Nabi Muhammad. Di akhirat semua paham kemuliaan hanya ada pada Nabi Muhammad. Maka pada hari itu kata Al-Habib Umar bin Hafid al-Qiyum, kullun nas yatamanna an yashum turaba. Semua orang berharap ingin dapat mencium tanah yang telah dijejak kaki oleh Nabi Muhammad. Hari itu semua orang ngerti siapa Nabi Muhammad. Semua orang faham siapa Nabi Muhammad. Semua orang berharap pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan para nabi-nabinya Allah, tingkat kemuliaan mereka di mata Allah tergantung dari seberapa dekat mereka dengan Nabi Muhammad. Semua wali, semua ulama, tingkat kemuliaan mereka di mata Allah tergantung dari seberapa dekat ia dengan Nabi Muhammad. Saya, kamu, kita semua, hari itu nilai kita di mata Allah adalah seberapa jarakmu dari Nabi Muhammad. Apakah kamu di antara yang dekat dengan Nabi Muhammad? Ataukah kamu di antara yang jauh dari Nabi Muhammad? Atau bahkan jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang terusir dari rombongan Nabi Muhammad. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kemuliaan, keagungan ada pada Nabi Muhammad. Carilah itu dari sejak di dunia hingga kamu tidak menyesal kelak di akhirat nanti, insya Allah. Al-kul yatamanna an yashum turaba. Semua orang berharap, kepengen bisa nih, ya ampun, pengen deket sama Nabi Muhammad. Ya Allah, pengen bisa cium aja dah tanah yang sudah dilewatin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari itu nanti di sana yang gak bisa barengan sama Nabi Muhammad, air matanya jadi darah, teman-teman. Karena udah kelamaan nangis, air matanya udah gak air mata lagi, tapi berubah jadi darah. Nyesel. Mereka gigit jari,
Tapi nggak cuman terima jari yang digigit di akhirat nanti, itu sampai tangan keduanya masuk dalam mulutnya, digigitin, sakit sebenarnya, tapi mereka tidak merasakan sakitnya karena besarnya penyesalan mereka pada hari mahsyar nanti. Betulkah begitu? Betul. Siapa yang cerita? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Hari itu kata Allah, ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ada orang gigiti yadeh, dua tangannya teman-teman saudara sekalian, digigitin. Guru kami Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan digigitin sampai siku teman-teman, habis tangannya, habis sampai ke siku, dibalikin lagi sama Allah SWT, digigitin lagi, nyesel sampai ke ubun-ubun, nyesel sampai peranakan teman-teman saudara sekalian, nyesel, langit ketujuh tingkatan penyesalannya. Bi'satin nadamah yaumal qiyamah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, penyesalan paling nyesel adalah penyesalan di hari akhirat nanti. Kenapa ya Allah mereka begitu sampai nyeselnya, sampai tangan mereka makan, sampai tangan mereka gigitin? Kenapa? Apa sebabnya? Apakah karena mereka waktu di dunia nggak pernah sempat naik jabatan? Apakah mereka waktu di dunia hidupnya nggak pernah sempat punya kendaraan? Apakah mereka waktu hidup di dunia nggak punya pangkat-pangkat keilmuan, nggak punya gelar-gelar keilmuan? Bukan teman-teman sekalian. Yaqul kata Allah, itu yang pada nyesel dia bilang, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai saja waktu di dunia saya menyambungkan diri dengan Nabi Muhammad. Andai saja waktu di dunia saya memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia hati saya kenal cinta sama Nabi Muhammad. Andai saja waktu di dunia diri ini mengikuti Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia hati saya ngerti kangen sama Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya tidak mengikuti kelompok orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan salawat, yang suka memusyrik-musyrikkan orang yang merayakan maulid Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya tidak mengikuti orang yang tidak mau mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, daripada nyeselnya di sana, mendingan dari sejak di dunia kita cari Nabi Muhammad. Karena itu adalah seindah-indah bekal buat kita mati nanti teman-teman. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman dimanapun saja, jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi teman-teman. Itu senjata kita, itu adalah bekal besar kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa cinta kepada kekasihnya, bawa cinta kepada manusia kesayangannya, bawa cinta kepada seseorang yang namanya telah Allah jadikan bersanding dengan namanya, menghiasi pintu-pintu surganya. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Jadi Bu, masuk bulan Rabiul Awal, di pertemuan-pertemuan yang semacam ini, kita cari-cari tahu, tanya-tanya sendiri dalam hati, udah cinta belum sama Nabi? Masuk bulan Rabiul Awal,
Mumpung masih di awal-awalnya, kita kembali introspeksi, tanya-tanya ke diri sendiri, pernah nggak sih saya tuh kangen sama Nabi? Pernah nggak kangen sama Nabi? Tapi saya baca maulid kok, tapi saya baca sholawat kok. Tunggu dulu, kamu baca sholawat kepengen rezekinya lancar atau karena kangen sama Nabi? Tunggu dulu, kamu baca sholawat kepengen lebih disayang sama suami biar transferannya banyak kan? Atau kamu baca sholawat biar Nabi Muhammad cinta padamu? Bu, bedanya jauh. Bedanya jauh antara yang cinta dan mempersembahkan kepada Nabi atau yang mengambil kemanfaatan dari Nabi untuk membantu dirinya. Tuh beda tuh, beda. Yang sholawatan karena cinta dengan yang sholawatan karena biar hajatnya diijabah. Yuk, kita jadi orang-orang belajar cinta sama Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah sia-sia. Orang kalau cinta sama Nabi tuh enggak pernah sia-sia, teman-teman. Saya mau cerita yang belakangan aja nih ya. Saudara sekalian saya muliakan. Yang deket-deket aja dah dalam kehidupan kita nih. Ada saya punya temen, dia seorang ustazah di Amerika. Teman saya kan banyak. Emang kamu? Teman saya mah lintas benua. Teman-teman saya sekalian, saya punya teman seorang ustazah di Amerika. Tahun kapan tuh datang ke Indonesia dan saya terjemahin ceramahnya. Karena dia walaupun dari Amerika, tinggal di Amerika, tapi aslinya tuh dari Mesir. Jadi berbicara dalam bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa juga. Kayak saya deh. Bahasa Inggris bisa, bahasa Indramayu juga bisa. Saudara sekalian, dia cerita tentang ada seorang temennya, ini menarik nih. Namanya Ustazah Iman ya teman saya ya. Beliau mengajar di sekolah Islam Arab di Washington, di Amerika sana. Saudara sekalian, dia itu ngajar tafsir Quran di sana. Satu waktu sekolahan itu kekurangan guru bahasa Inggris karena yang belajar di sekolah itu adalah orang-orang Arab ya, orang-orang Arab Islam yang tinggal di Amerika gitu. Jadi mereka kan perlu ada guru bahasa Inggris, ngajarin mereka biar bahasa Inggrisnya bagus. Mereka kekurangan itu jadi naroin lowongan pekerjaan. Ada seorang perempuan, dia itu lagi nggak punya kerjaan, kehidupannya agak susah jadinya. Jadi dia kemudian nyari-nyari lowongan kerjaan, ketemulah guru bahasa Inggris. Oh boleh nih saya nih bisa nih. Subhanallah, dia nggak kebaca tuh di atasnya tuh yang Islamic School gitu ya. Dia nggak baca, dia kebacanya cuman Arabic School gitu. Kayak oh sekolah buat orang-orang Arab nih yang kepengen belajar bahasa Inggris. Dia pun datang ke sana ngelamar, diterima. Pas hari pertama dia kerja, dia heran banget. Lah kok semuanya pada pakai jilbab ya? Heran dia. Kenapa? Dia nggak pernah kenal Islam sama sekali. Dan dia taunya Islam tuh cuman dari televisi yang seringkali menyiarkan Islam tentang urusan teroris. Kayaknya kalau Islam tuh yang bagian bawa ngebom, bom sana, bom sini gitu. Jadi dia pun heran gitu. Dia datang ke kantor, dia bilang, saya mau batalin lamaran saya. Saya nggak tahu nih kalau di sini nih ternyata sekolahan Islam. Mereka bilang, nah kan kita tulis di situ. Iya saya nggak baca katanya di lowongan pekerjaan itu. Waduh nggak bisa nih. Sekarang ini kita ini udah masuk masa ajaran baru.
Kamu boleh sih batalin, tapi kamu harus bayar kerugian kami, gitu kan? Kerugiannya sekian $1.000. Waduh, nih saya ngelamar kerjaan justru karena nggak punya duit, suruh bayar inian kan ganti rugi nggak bisa nih. Yaudah kalau gitu kamu ngajar dulu aja di sini selama 1 tahun. Nanti habis itu udah dah. Atau udah dah nggak usah setahun, setengah tahun deh, setengah tahun. Duh masih beratan banget ya. Udah ada 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan kamu ngajar di sini, udah habis itu kalau kami dapat guru pengganti, kamu boleh keluar dari sini. Ya udahlah, 3 bulan disabar-sabarin lah. Apalagi dia ngelihat terorisnya kecil-kecil ini. Dia pun mulai ngajar di situ. Sehari, 2 hari, dia bilang, "Nih kok anak baik-baik padahal." Dia kenalan sama guru-gurunya yang ngajar di situ, baik-baik kok semuanya. Dia bilang, "Nih kayaknya mungkin karena mereka tinggalnya di Amerika nih, jadi kayaknya mereka nggak ini gitu kan. Ntar kalau udah gede-gedean baru diajarin ngerakit bom kayaknya nih. Kalau masih kecil-kecilan kayaknya aman nih, bukan teroris nih," dia bilang. Dia pun kemudian tiap hari itu tambah seneng ngajar. Ntar tuh suka ditinggalin tafsir Quran di situ. Kata Ustazah Iman, saya suka kayak pura-pura gitu ketinggalan. Padahal biar dia bisa baca gitu tafsirnya Quran kali-kali gitu. Tapi tuh nggak ini ya, nggak tahu juga dia baca apa enggak. Teman-teman sekalian, subhanallah, lagi masa-masa di awal-awal ngajar ini terjadilah namanya keruntuhan 2 gedung kembar di Amerika tahun itu. WTC tuh, nah tuh, itu kejadiannya tahun-tahun itu tuh. Terjadi gitu kan, ada pengeboman gedung kembarnya Amerika, membuat Amerika marah sama umat Islam yang ditujunya teroris, padahal belum tentu juga umat Islam itu ya. Teman-teman sekalian, akhirnya pihak Amerika, pemerintah itu menutup semua sekolah-sekolah Islam dan melarang semua atribut Islam. Wah tuh sampai tahun-tahun itu saya inget banget tuh, banyak sekali teman-teman kami nih di Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman yang keluarganya yang asalnya udah pakai jilbab, mereka ganti pakai wig. Karena kalau kelihatan pakai jilbab itu bisa dibunuh, diapain aja gitu, dibully segala macam. Akhirnya jadinya mereka pada nggak berani gitu keluar rumah, takut. Mungkin kayak zaman-zaman ada kan sempet di Indonesia juga ya, terhadap satu etnis tertentu itu kan dijarah, dilukai gitu, kayak gitulah. Nah pada masa itu sekolah kan diliburin, termasuk sekolahannya si namanya tadi perempuan itu Miss Logo ya. Si Logo ini termasuk juga diliburin tuh. Akhirnya dia bilang, "Oh bagus dah saya, gajinya tetap lancar gitu kan, sekolahnya diliburin." Senang dia sebenarnya. Dan subhanallah, katanya Ustazah Iman nih, karena memang waktu itu umat Islam tuh dibatasi, mereka pun kemudian jadi kelihatan himmahnya, kelihatan ghirah untuk berjuang. Mereka kumpulin dana, termasuk dari luar-luar negeri juga. Mereka beli 1 channel televisi. Jadi mereka punya 1 channel televisi yang khusus untuk menayangkan segala sesuatu tentang Islam dari perspektif orang Islam. Karena selama ini medianya tuh semua kalau nyiarin sesuatu tentang Islam dari luar Islam gitu. Nah mereka kan jadinya ngejelek-jelekin Islam. Akhirnya mereka beli 1 channel televisi, mereka siarkan sesuatu tentang Islam. Termasuk ada tuh film tentang Nabi Muhammad, namanya Ar-Risalah. Mungkin kalau teman-teman pernah tonton ya, Ar-Risalah namanya tuh, film tentang Nabi Muhammad alaihissalam, tentang perjuangan Nabi Muhammad. Ar-Risalah maksudnya dakwah gitu ya, risalah Islam gitu. Sehingga sekalian, si Miss Logo ini kan nganggur nih. Dia satu waktu sambilan makan es krim di rumahnya, dia buka-buka channel, ada channelnya Islam. Dia pikir apa sih nih? Dia nonton. Dia lihat, sampailah dia kelihatan film Ar-Risalah itu, teman-teman sekalian. Dia pikir, oh saya nih biar bisa ngerti caranya ngadepin orang Islam nih yang saya sekarang ngajar ini, saya kayaknya perlu deh kenal sama apa itu Islam dan kenal sama seperti apa Nabi Muhammad. Dia nggak tahu kalau orang tuh kenal Nabi Muhammad pasti sayang.
Dia nggak tahu kalau orang kenal Nabi Muhammad pasti jatuh cinta. Dia nggak paham kalau orang tuh kalau cari tahu tentang Nabi Muhammad bakalannya diturunin rahmat. Sebab orang kalau sebut-sebut nama Nabi Muhammad bakalannya turun rahmat. Kan begitu teman-teman. Dia nggak paham, jadilah dia nonton tuh film. Dia nonton lama-lama, dia tertarik tiap hari. Nah itu filmnya dipotong-potong, kayak mungkin setengah jam atau 15 menit gitu. Sehingga sekalian tuh tiap hari kerjaannya dia nontonin itu, nungguin mulu tuh dia. Nungguin mulu gitu. Dia bilang, ya ampun nabinya orang Islam nih baik banget sih. Ya ampun nabinya orang Islam baik banget sih. Gitu mulu. Sampai-sampai dia tuh nonton seringkali nangis. Ya Allah baik banget. Sama kayak ibu-ibu kalau nonton India. Atau adik-adik nih kalau nonton drama Korea, kalau nonton drakor ya, ikutan nangis saja sampai mengidolakan aktor-aktor Korea ini ya. Nah ini nih Miss Logo ini teman-teman saya sekalian, dia mengidolakan Nabi Muhammad sebelum dia masuk agamanya Nabi Muhammad. Tiap hari dia tontonin, dia nangis gitu. Baik banget dah nabinya orang Islam, baik banget. Sampai dia kesel sama Abu Jahal. Dia kesel banget tuh sama si Umayyah bin Khalaf. Waduh paling kesel banget ya sama Abu Lahab. Paman bukan yang kebantuin gitu. Panas dia ngelihat Abu Lahab. Teman-teman sekalian, sampai tuh cerita kepada kejadian Nabi Muhammad saat hijrah. Nah nih teman-teman sekalian, tahu kan cerita hijrahnya Nabi? Nabi itu kan ceritanya karena diusir sama orang-orang Mekah, Nabi berangkat hijrah tuh ke Madinah. Sama siapa? Sama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi itu kan sebelum keluar Madinah, Nabi ada sembunyi sebelum menuju Madinah ya. Nabi ada sembunyi di gua, namanya gua Hira mulu. Gua Tur, teman-teman sekalian, di gua Tur. Nabi Muhammad tuh tinggal di gua Tur selama 3 hari 3 malam sambil nungguin gitu. Orang-orang udah mulai nggak ngejar, udah mulai lupa, udah mulai ngirain Nabi Muhammad udah sampai, baru gitu Nabi Muhammad mau berangkat dalam keadaan lebih tenang, gitu kan maksudnya. Jadi Nabi sembunyi. Ini si Miss Logo nih bukan orang Islam, nonton itu nangis-nangis, nggak tega, nangis dia nonton itu. Ya Allah kesian banget, dan nabinya orang Islam kesian banget. Sampai di film, akhir filmnya itu teman-teman, itu Nabi Muhammad berangkat meninggalkan kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad tuh sesaat sebelum berangkatnya tuh ada adegan yang emang benar-benar itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari teman-teman. Itu Nabi noleh ke kota Mekah untuk terakhir kali sebelum kemudian Nabi kembali saat Fathu Mekah pada tahun ke-8 ya. Itu terakhir kali Nabi Muhammad mau berangkat meninggalkan kota Mekah hijrah itu, Nabi noleh ke kota Mekah kemudian berkata seperti ini. Wallahi ya Makkah inni la uhibbak. Walaula anna ahlaka akhraju minki ma kharajtu mink. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sungguh demi Allah wahai kota Mekah aku mencintaimu. Andai tidak karena penghunimu mengusir aku darimu, aku tentu tak akan pernah keluar dari kotamu itu. Aku gak akan pernah keluar darimu wahai Mekah, andai tidak karena penghunimu mengusir aku. Ibu-ibu sekalian, Miss Logo nonton itu banjir air matanya. Bukan hanya nangis biasa, nangis sesenggrukan Miss Logo. Allah, nabinya orang Islam kesian. Dia nangis sambil dia bilang begini nih, ya Allah nabinya orang Islam hatinya indah luar biasa. Kota aja dicintai sampai segitunya. Kota, tanah, kota, teman-teman sekalian, sampai
dicintai segitunya. Sungguh demi Allah wahai kota Mekah, aku cinta padamu. Kota menurut pikirannya Miss Logo ini nggak punya perasaan gitu kan, segitunya aja dicintai loh. Kota Nabi Muhammad bisa apa mahkota, nggak perlu diselamatkan, nggak perlu syafaat, segitunya Nabi cinta sama kota Mekah. Apalagi umatnya yang punya perasaan, apalagi umatnya yang ngerti cinta gitu. Miss Logo nangis habis-habisan, ya Allah, Nabi Muhammad dia sesenggrukan teman-teman sampai ketiduran. Dia nggak paham. Orang kalau cinta sampai berderai air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad, itu adalah pertanda bahwa hatinya telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nggak pernah perkenankan kekasihnya dicintai oleh orang yang dibenci oleh Allah. Karena Allah nggak pernah izinkan kekasihnya dicintai oleh orang yang tidak akan selamat dunia akhiratnya. Karena Allah nggak akan bolehin orang yang hatinya tidak ada cintanya Allah untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miss Logo ketika ketiduran sesudah nangis panjangnya bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya, di ngimpi dia yang jadi Sayyidina Abu Bakar nemenin Nabi Muhammad di gua. Namanya mimpi, bebas aja dong. Meskipun kita ngiri lah, kenapa dia ya? Kenapa bukan kita? Teman-teman saya sekalian, dalam mimpinya dia kayak ada dalam gua gitu. Dia nanya sama Nabi Muhammad, Rasul, ini kita di sini berapa lama nih Rasul? Dalam mimpinya Nabi Muhammad bilang, kita di sini nih 30 tahun. Lama banget ya. Perasaan kayaknya waktu di film itu 3 hari dah. Kenapa di sini jadi 30 tahun gitu? Dia kemudian keluar, kayak udah lama barengan sama Nabi gitu, kayak udah 30 tahun nih barengan sama Nabi di gua gitu. Terus dia keluar gitu. Nah pas keluar dari gua itu, dia ngeliat tuh yang Nabi Muhammad noleh ke Mekah kemudian berkata, wallahi ya Mekah inni la uhibbak walaula anna ahlaka akhraju minki ma kharajtu minki. Itu dia lihat dalam mimpinya. Abis itu yang dia nggak lihat dalam mimpinya ya, abis berapa langkah Nabi Muhammad bilang sama Miss Logo ini dalam mimpinya dia, Miss Logo, sekarang waktunya kita berpisah. Miss Logo bilang, enggak mungkin, enggak mungkin. Saya enggak sanggup berpisah denganmu wahai Tuhan. Saya enggak sanggup berpisah denganmu wahai baginda. Kata Nabi, kita harus berpisah di sini. Karena aku denganmu tak mungkin bersatu kecuali jika kamu masuk dalam agamaku. Dalam mimpinya Nabi Muhammad kemudian jalan berpaling. Miss Logo dalam mimpinya nangis kejer seraya berkata, ya Rasulullah jangan tinggalkan aku. Aku tak sanggup berpisah denganmu, jangan pergi, jangan pergi. Dia kemudian bangun dari tidurnya, dia nangis habis-habisan teman-teman, dia nangis lagi, sampai kemudian dia lihat ada pemberitahuan masuk di emailnya. Pemberitahuannya berbunyi, hari ini hari pertama sekolah kembali dibuka. Begitu dengar sekolah kembali dibuka, dia segera lari kamar mandi, dia mandi, dia bersih-bersih, dia siap-siap. Sampai kemudian pagi hari itu teman-teman sekalian, itu sekolah belum buka, dia udah nungguin di situ. Dinungguin. Habis itu dia masuk ke kelas sendirian, dinungguin sambil nggak sabar gitu. Sampai kemudian ada beberapa anak masuk itu dia heran. Dia heran gitu. Kok Bu Guru udah nyampe sini aja? Iya. Ustazah Iman udah datang belum? Dia bilang belum. Miss Iman udah datang belum? Belum.
Sampai begitu Miss Iman datang, dia pelukin Miss Iman, kemudian dia bilang, teman saya itu Ustazah Iman, dia bilang, tolong segera masukkan aku ke dalam agama Islam. Kasih tahu saya gimana caranya biar saya masuk Islam. Ustazah Iman ini bilang, gampang kok itu, tapi saya mau tahu dulu kenapa kamu masuk Islam. Dia bilang, teman-teman, karena saya nggak sanggup pisah dari Nabi Muhammad. Karena saya nggak sanggup pisah dari Nabi Muhammad. Ini loh bukan orang Islam loh teman-teman. Tapi rasa cinta tuh emang luar biasa benar. Rasa cinta akan menyatukan dengan yang dia cintai. Orang paling beruntung yang cinta sama Nabi Muhammad. Orang paling bahagia, paling selamat yang cinta sama Nabi Muhammad. Dia ceritain tuh kemudian ceritanya dia. Sampai akhirnya dia bilang, ayo Ustazah Iman, segeralah talkin saya, ajari saya gimana caranya buat masuk Islam. Karena saya nggak tahan kalau dalam hidup saya nggak bisa deket sama Nabi Muhammad. Bagaimana denganmu teman-teman? Bagaimana denganmu? Hatimu, nih masuk lagi Rabiul Awal, bulannya Nabi Muhammad. Udah ada cinta belum sama Nabi Muhammad? Jangan sampai kamu kenalnya sama Nabi Muhammad justru entar. Ketika Nabi Muhammad digiring, ketika Nabi Muhammad diarak, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan anggunnya dan di belakang beliau ada umatnya beribu, ada umatnya berjuta, ada umatnya yang beruntung, dan saat itu kamu tidak masuk dalam rombongan tersebut. Jangan sampai hatimu mati bersama dengan pemiliknya justru di saat hatimu belum kenal rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Yuk belajar cinta kepada Nabi. Yuk tanya-tanya hatimu, udah cinta belum sama Nabi? Jangan berani mati kalau belum bawa cinta kepada Nabi. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, cintai Nabi Muhammad. Kata guru saya Hubabah Bahiyah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindui seseorang. Hadirkan Nabi Muhammad sebisamu mengenang, menghadirkan seseorang. Jika itu kamu lakukan Halimah, maka Nabi Muhammad akan memapahmu menuju Allah, menyelamatkanmu di hadapan Allah. Sebab cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang bertepuk sebelah tangan. Alhamdulillah. Dek, adik-adik nih, kalau kamu cinta sama seseorang, orang itu adalah orang penting gitu, kayak yang pernah kamu lihat di TV gitu, kamu ngefans, kamu cinta sama dia gitu. Kira-kira nih, kalau kamu datang ketemu sama dia, cinta kamu diterima apa ditolak? Ditolak. Siapa ente? Kamu nih misalnya mengidolakan pangeran dari Arab, terus kamu pas berangkat umroh gitu, kamu cari-cari, nemu apa enggak kira-kira? Kagak ya. Walaupun kamu nemu, ketemu bisa apa enggak kira-kira? Enggak bisa. Walaupun kamu bisa nemu gitu, ketemu nih misalnya, kamu bisa bilang I love you, kira-kira cintamu diterima apa enggak?
Siapa kamu? Kan begitu. Dek, padahal dia tuh orang penting segitu aja. Sementara ini di atas muka bumi ini pernah berjejak di atasnya manusia paling penting yang bahkan Allah hadirkan di Sidratul Muntaha. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di atas muka bumi ini ada manusia paling penting yang bakalan pegang kunci surga, yang mengatakan miftahul jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang. Dan dia telah berkata bahwa setiap kamu mencintaiku, kamu akan bersama denganku di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia kelak akan bersama denganku di surga. Cintamu padanya, siapapun kamu, anak siapapun kamu, seperti apapun rupamu, cintamu kepadanya, teman-teman saudaraku sekalian, tak akan dia tolak. Cintamu padanya tak mungkin tak berbalas. Bahkan setiap kali kamu menangis rindu padanya, tahukah kamu setiap kali kamu menangis rindu padanya, itu adalah karena dia yang lebih dahulu merindukanmu, bahkan 1400 tahun yang lalu. Nabi kangen sampai ngalir air matanya. Kangen Nabi, kangen sampai bikin para sahabat cemburu. Nabi nangis terus, nangis Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi ketika nangis, Nabi Muhammad bilang begini, oh syauqah ala ahbabi, Allah kangen benar saya sama kekasih-kekasih saya. Satu riwayat, oh syauqah ala ikhwani, kangen benar saya sama saudara-saudara saya. Sahabat cemburu, ada orang-orang yang dikangenin Nabi. Mereka tanya, manhum ya Rasulullah, siapa sih kalau boleh tahu wahai Rasul yang kau rindukan sampai mengalir air matamu itu? Siapa tuh Rasul? Yang kau kangenin sampai banjir air matamu begitu, siapa mereka Rasul? Beruntungnya mereka. Siapa menurut kalian, kata Nabi? Malaikat ya Rasul. Oh enggak, haula'il muqarrabun, mereka yang dekat dengan Allah. Bukan saudaraku yang aku rindukan, bukan kekasihku. Siapa Rasul? Para nabi ya Rasul. Enggak, bukan. Haula'il mursalun, mereka yang diutus sama Allah. Bukan saudara-saudaraku yang aku rindukan, bukan kekasih-kekasih hati yang aku rindukan. Kami ya Rasul, para sahabatmu. Antum ashabi, kalian kan sahabatku. Lagian kumpul terus, ketemu terus, kan gak sempet kangen ya. Ada terus gitu, kelihatan terus. Terus ya Rasul, Nabi sambil senyum, ngalir lagi air mata kerinduannya. Nabi Muhammad bilang begini, mereka adalah umatku. Ja'u min ba'dikum, datang sesudah kalian. Lam ra'auni, tidak pernah memandang wajahku. Ini kayak familiar nih. Mereka adalah umatku. Kita masuk apa enggak? Masuk dong. Kita nih kan. Haula ummati, mereka adalah umatku. Ja'u min ba'dikum, datang sesudah masa kalian. Ini kita nih kan. Datang sudah sahabat Nabi Muhammad alaihissalam. Terhalang 14 abad antara kita menabi. Lam ra'auni, kata Nabi Muhammad, tidak pernah melihat aku, tak pernah berjumpa denganku, tak pernah memandang indah wajahnya, tak pernah mendengar indah suaranya, tak pernah hidung ini mencium wanginya.
Mereka umatku, kata Nabi Muhammad, datang sesudah kalian, tidak pernah berjumpa denganku, akan tetapi mengalir air matanya setiap kali rindu padaku. Kamukah orangnya itu? Kamukah orangnya itu? Adakah kamu termasuk di antara mereka itu? Teman-teman, jika kamu merasa belum termasuk di antaranya, maka jangan berani mati sebelum kamu memiliki rasa itu. Akan tetapi, jika kamu merasa sebagai salah satunya, dengarkan ucapan Nabi sesudahnya. Ini adalah kabar gembira untukmu, teman-teman saudaraku sekalian. Nabi Muhammad berkata sesudahnya, aku akan berjumpa dengan mereka di telagaku. Aku akan menanti mereka di telagaku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jika kamu termasuk di antaranya, kamu sudah dapat tiket perjumpaan VIP, teman-teman, buat ketemu sama Nabi Muhammad di depan telaga beliau Al-Kautsar. Jika tidak, minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, kenalkan hatiku rasa cinta padanya ya Allah. Dekatkan aku dengannya ya Allah. Taruhkan dalam hatiku rasa cinta padanya ya Allah. Membuatku di hari akhirat nanti tidak menyesal ya Allah. Membuatku di hari akhirat nanti dapat bersama dengannya ya Allah. Dan sebelum kamu punya rasa itu, berpura-puralah. Serius Ustazah, serius, serius. Pura-pura aja punya cinta. Pura-pura aja. Biar nanti yang pura-pura itu lupa kalau sebenarnya ia sudah masuk dalam hakikat yang sesungguhnya. Pura-pura aja. Pura-pura kayak udah punya rasa cinta, ikutan hadir maulid, ikutan belajar nangis, ikutan belajar baca qasidah, ikutan sholawatan bareng, ikutan. Kemudian kamu berdoa saat kamu ikutan bersolawat bersama, saat kamu ikutan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad bersama dengan orang banyak yang sudah mengalir air mata rindu kepada Nabi Muhammad. Kamu bilang, ya Allah, saya hanya baru bisa berpura-pura, jadikanlah pura-pura saya ini menjadi nyata. Ya Allah, saya baru hanya bisa berpura-pura, tapi Engkau ya Allah yang dapat menjadikan kepura-puraan ini sesuatu yang nyata. Ya Allah, taruhkan rasa cinta dalam hatiku kepada Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, ingat pura-pura. Saya jadi ingat seorang artis terkenal di Mesir sekitar tahun 70-an 80-an awal ya. Nah, ini adik-adik nih nggak tahu nih, tapi mungkin yang tua-tuaan tahu, tapi kan bukan orang Mesir juga kita mah ya. Sehingga sekalian, ya tahun-tahun 80-an nih kejadiannya. Ada seorang artis yang biasa main film panas. Tahu film panas nggak? Film masak depan kompor kan panas tuh. Film ada kebanjiran gitu kan, bukan kebanjiran, ada kebakaran gitu kan, panas deh. Nah itu dia salah satu dari pemain film yang berani beradegan-adegan panas gitu. Dia ya, kayak auratnya kebuka-buka gitu. Di Mesir itu lebih berani teman-teman daripada di Indonesia. Dia kan negara tua ya, jadi memang semuanya tuh kayak
udah lebih dulu gitu dari yang lain-lain. Urusan kebaikan maupun keburukan ya. Jangan lupa walaupun Mesir itu adalah negerinya Nabi Musa, dia juga negerinya Fir'aun. Jadi ada satu artis nih ceritanya yang suka buka-bukaan gitu tampilannya. Satu waktu perfilman itu bikin film tentang Robiatul Adawiyah. Akhirnya mereka kemudian buka casting ya. Siapa nih yang bisa meranin Robiah Adawiyah? Mereka diskusi-diskusi, akhirnya beberapa kayak produser sutradaranya pengen dia ini nih artis film panas ini teman-teman buat meranin. Sempat diprotes, sampai sempat demo waktu itu di Mesir karena kayak nggak setuju gitu loh, dia yang meranin gitu. Masa Robiah Adawiyah perempuan suci seperti itu yang merankan perempuan kayak gitu kan? Akhirnya mereka tetap aja tapinya produser sama sutradaranya dia bilang enggak, ini emang dia yang paling pas dah. Dia kalau nangis pura-pura nangisnya pinter dah. Dia kalau ketawa pura-pura ketawanya juga paling pinter dah gitu. Jadi dia tuh yang paling bagus gitu meranin. Dipilihlah jadi pemeran Robiah Al-Adawiyah. Dia pun syuting. Nah kan meranin Robiah ya, ada sholat, namanya Robiah, masa Robiatul Adawiyah nggak sholat? Ada ibadah malam, ada sholawatan, ada cinta sama Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, Robiatul Adawiyah itu salah satu dari perempuan juara dalam cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan salah, walaupun yang banyak ditonjolkan adalah urusan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi cintanya kepada Nabi Muhammad juga nggak kaleng-kaleng teman-teman, nggak kurang-kurang cintanya sama Nabi Muhammad alaihissalam. Salah satunya Robiatul Adawiyah itu memutuskan untuk baca sholawat setiap harinya 25.000 kali bersama dengan ibadah yang lain. Bukan cuma sholawatan ya, ibadah yang lain dia punya banyak, sholawatannya juga banyak. Sampai ketika orang tahu bahwa sholawatannya Robiah Adawiyah segitu banyak, mereka bilang, Tuan, ngapain wahai Robiah Sayyidah, ngapain kamu baca sholawatan segitu banyak? Tanpa sholawatan itu aja kamu udah bakalannya masuk surga tiap malam 1000 rakaat. Tiap malam Robiah Adawiyah 1000 rakaat. Jadi mereka bilang, ngapain kamu bersolawat segitu banyaknya gitu? Mau masuk surga nggak usah pakai sholawatan banyak-banyak, udah pasti pintu surga terbuka lebar untukmu Tuhan. Gak usah pakai sholawatan banyak-banyak, udah pasti engkau terhindar dari api neraka. Robiah Adawiyah bilang, dia bilang saya tuh baca sholawatan banyak bukan karena takut neraka, nggak karena ngarep surga. Terus kenapa Tuhan? Saya kepengen jadi umat perempuan yang nama saya dipanggil Nabi Muhammad. Saya tuh kepengen saya jadi seseorang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Jadi saya banyak baca sholawatan ini bukan karena ngarep surga, bukan karena takut neraka, tapi lagi cari muka di hadapan Nabi Muhammad. Bu, bagaimana urusan cari mukamu nih? Kalau ada orang yang kamu mau cari muka, nggak usah sama pejabat, nggak usah sama pengusaha. Cari muka di hadapan Nabi Muhammad. Di dunia ini nih, kerjain apa aja, niatin cari muka di hadapan Nabi, biar Nabi kenalin saya. Ini yang saya kerjain nih saat ini dan dari kemarinan, mudah-mudahan juga sampai nanti-nanti. Saya ngajar kesana kemari, saya ceritain tentang Nabi Muhammad kesana kemari. Menurutmu saya lagi ngapain? Ini lagi cari muka teman-teman. Siapa tahu gitu, nabinya jadi mau kenal gitu, mahali-mahali terus. Ini kemana-mana bawa cerita saya nih. Ini kemana-mana ceritain tentang saya gitu. Siapa tahu ntar di hari akhirat jadinya nabinya udah kenal gitu. Nih dia nih halim-halim terus gitu. Jadi kalau ada apa-apa sama saya, Nabi berkenan tolong saya. Kamu cari muka juga dong, Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga sekalian, Robiah Adawiyah baca sholawatan banyak. Dan Robiatul Adawiyah itu salah satu ucapannya yang terkenal tentang Nabi Muhammad. Beliau bilang, saya tuh kalau lagi denger cerita ada orang nyuguin makanan menabi, saya iri banget, kepengen saya.
Jadi orang yang makan bareng Nabi, wahai Robiah? Bukan. Jadi yang nyuguhin makanan menabi, wahai Robiah? Bukan. Lebih dari itu, kata Robiah. Oh, jadi makanannya ya Robiah yang masuk mulut Nabi? Bukan juga. Lebih dari itu, kata Robiah. Terus jadi apa lagi Robiah? Jadi mangkoknya, jadi sendoknya yang nyampein makanan ke mulut Nabi Muhammad? Bukan, kata Robiah. Terus jadi kayu bakarnya. Saya berharap jadi kayu bakarnya yang habis jadi abu tak bersisa, dibakar demi untuk memanaskan makanan, mematangkan makanan yang akan bisa dimakan oleh Nabi Muhammad. Cinta Robiah Adawi diperankan sama artis ini tadi, pura-pura cinta sama Nabi, pura-pura bersolawat sama Nabi Muhammad, pura-pura merindukan Nabi Muhammad, pura-pura nangis karena kangen sama Nabi Muhammad, pura-pura teman-teman, pura-pura. Satu hari habis selesai ini filmnya, belum masa penayangan, dia udah ditawarin film lain. Dia pun kemudian memerankan adegan film lain, dan itu filmnya balik lagi film-film yang kayak dulu-dulu, film tentang perempuan-perempuan yang kayak gitu ya. Saya nggak tahu tuh apa jadi pelakor kayak apa jadi apa gitu, nggak paham saya. Pokoknya ada film lain yang dia perankan. Hari terakhir syuting, hari itu dia udah siap-siap, udah mandi, udah cakep gitu ya. Dia telepon, zaman itu masih pakai telepon yang kering tuh, yang muter tuh. Dia telepon sama supirnya, dia bilang, "Ini jahizadul hin, saya udah siap nih sekarang, jemput saya." "Baik tuan." Tutup. Dia kemudian nungguin supirnya, dia dudukan di sofa. Nggak tahu gimana ceritanya, dia lagi dudukan di sofa itu dia ketiduran. Dalam tidurnya dia lihat ada yang datang buka pintu. Orang itu kemudian buka lemarinya dia yang isinya ada spray-spray di situ. Dia ambil bagian atas spray, kebetulan warnanya hijau. Dia kemudian deketin si artis tadi ini, ditutupin kemudian badannya pakai selimut itu, pakai spray itu tadi. Terus habis itu dia bilang gitu, "Jangan gini dong, jangan buka-bukaan gini dong, tutup yang rapat auratmu." Si artis tadi itu tanya gitu, "Siapa engkau?" Dia bilang, "Saya Nabi Muhammad SAW. Saya berharap dapat bersama denganmu. Karenanya yang benar tutup auratmu." Kebangun orang itu, artis tadi ini kebangun, dia langsung deketi lemari, dia buka lemari itu, dia lihat ada spray hijau pas di urutan paling atas. Dia ambil spray itu, dia pakai nutupin badannya sampai ke kepalanya juga, dia pakai kerebongan spray. Dia kemudian keluar ketika supir itu udah datang dan klakson dia. Dia masuk ke mobil tersebut masih dengan pakai spray. Dia bilang, "Tolong bawakan saja saya ke ulama siapapun yang kamu kenal." Supirnya tinggal bingung aja, dia nungguin, ngeliatin nih tuannya, madamnya, tiba-tiba masuk pakai spray. Diheran aja, "Tuan," habis itu lebih kaget lagi, "Bawakan saya ke ulama siapapun yang kamu kenal, antar saya ke ulama siapapun yang kamu kenal." Baik tuan. Dia bawa ke Syekh Sya'rawi alaihi ridwanallah, masih hidupnya Syekh Sya'rawi, ulama paling terkemuka di kota Mesir pada masa itu teman-teman. Saya banyak dengerin kajian beliau ya, ahli tafsir terkemuka Syekh Sya'rawi. Kitab-kitabnya, buku-bukunya yang beliau tulis, nah itu menjadi salah satu dari buku-buku favorit saya. Syekh Sya'rawi, dia datang, ting tong, subhanallah, yang buka kebetulannya Syekh Sya'rawi sendiri.
Dibuka sama Syahrawi, heran, di depannya ada seorang perempuan make upan lengkap tapi pakai spray. Dan Syahrawi tentu aja nggak kenal siapa perempuan ini. Syahrawi tanya, siapa kamu? Dia bilang, Syekh, tolong saya adalah hamba Allah yang kabur dari Allah dan sekarang ingin kembali kepadanya. Bawakan saya segera menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Syahrawi kemudian dia bertamu, maksudnya duduk di ruang tamunya Syekh Syahrawi, dia cerita pada Syekh Syahrawi segala macam halnya. Terus dia mohon petunjuk pada Syekh Syahrawi. Syekh Syahrawi bilang, kalau gitu batalkan film kamu yang terakhir itu, gitu ya. Dan kemudian pasti itu kan ada dendanya apa segala macam, bayar denda-dendanya dengan uang kamu itu, insya Allah yang sisa adalah uang yang halal, gitu kan. Nah sesudahnya kamu, karena dia ada usaha-usaha yang lain juga, pakai uangmu yang halal, katanya Syekh Syahrawi, pergi berangkat ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi umrah sana. Dia pun langsung tuh hari itu juga dia batalin kontraknya, tinggal satu scene teman-teman, tinggal satu bagian terakhir dibatalin semuanya. Habis itu dia siap-siap, dia berangkat ke Mekah, dia berangkat ke Madinah. Katanya Ustazah Iman yang cerita-cerita ini teman-teman sekalian, Ustazah Iman bilang itu dia bilang orangnya itu semua stasiun televisi waktu itu menayangkan tentang gugatan kepada dia, tentang semua kemarahan produser, sutradara gitu ya, rumah film, semuanya tuh pada marah-marah sama dia karena dia membatalkan filmnya gitu kan. Orangnya yang dituntut nih, dituntut sama sutradara, dituntut sama perfilman segala macam, orangnya lagi ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak urusan sama urusan dunianya, dia lagi ngadep Nabi Muhammad, dia lagi bilang assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Saya datang padamu wahai Rasul, sebagaimana engkau telah datang padaku wahai Rasul, maka terimalah aku wahai Rasul. Teman-teman saudara sekalian, buah dari keberpura-puraan. Maka kalau kamu merasa hatimu belum ngerti cinta sama Nabi Muhammad, berpura-puralah. Sehingga siapa tahu pura-puramu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kamu berpura-pura sampai jadi lupa bahwa kamu sedang berpura-pura. Sehingga hatimu tahu-tahu sudah merasa cinta, kenal rasa kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Hingga saat datang ajalmu, kamu datang pulang kepada Allah dengan punya rasa rindu. Kamu pulang dengan berbekal cinta. Saat ajalmu tiba, hatimu sudah kenal cinta. Saat kamu masuk ke dalam alam kubur dan kamu ditanya tentang nabimu, kamu sudah punya rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hingga saat datang ke padang mahsyar, kamu tidak termasuk di antara mereka-mereka yang banjir air mata, bahkan berubah darah sesudah air matanya kering, atau mereka yang menggigiti tangan-tangan mereka karena menyesal. Akan tetapi kamu termasuk di antara kelompok orang yang matamu diizinkan Allah memandang indah wajahnya, telingamu diizinkan Allah untuk mendengar indah suaranya, hidungmu diizinkan Allah untuk mencium wanginya, lisanmu diizinkan Allah mengucapkan salam langsung di hadapannya, kakimu diizinkan Allah untuk melangkah di belakangnya. Hari itu teman-teman, hari itu hatimu silahkan berbahagia, dadamu silahkan membusung bangga. Hari itu teman-teman saudaraku sekalian,
kamu adalah seberuntung manusia. Sebab seseorang yang kunci surga berada di tangannya adalah imammu untuk masuk kamu di sana. Semoga kita menjadi salah satunya insyaallah. Maka di awal Rabiul Awal seperti ini, yuk pupuk cinta, yuk tanam rindu. Di bulan Rabiul Awal seperti ini, yuk melangkah setapak demi setapak. Yuk naikin tangga 1, 2, 3. Yuk mendekat teman-teman saudara sekalian, mendekat, terus mendekat hingga kamu menjadi tanpa sekat. Mendekat kepada Nabi Muhammad hingga kamu jadi dekat. Tenang teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad nggak pilih kasih. Tenang teman-teman saudara sekalian, seperti apapun dirimu, siapapun kamu, punya masa lalu sekelabu apapun dirimu, Nabi Muhammad kalau melihatmu penuh cinta padanya, cintamu diterima dan akan dibalas dengan kebersamaan dengannya. Jangan ragu, jangan bimbang, mendekatlah kepadanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qarribna ilaihi zulfa. Ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad sedekat-dekatnya ya Allah. Allahumma habibna ila galbil Mustafa. Ya Allah, cintakanlah hati kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, dekatkanlah semua yang hadir di tempat ini dengan baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rindukan hati kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad dan kenalkanlah Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada Nabi Muhammad dan dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, cintakanlah hati kami kepada Nabi Muhammad dan cintakanlah hati Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad. Kenalkanlah Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Dekatkan Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad. Cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, meski seperti apapun perbuatan dosa-dosa kami, jangan jadikan hukumannya jauhnya kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti apapun busuknya hati kami, jangan jadikan hati kami ya Allah mendapatkan hukuman terhalang dari Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika untuk dekat dengan Nabi Muhammad harus orang-orang yang bersih, maka bersihkan kami ya Allah. Jika untuk dekat dengan Nabi Muhammad hanyalah orang-orang yang telah terampuni dosa-dosanya, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Apapun alasannya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon jauhkan dari kami ya Allah segala rintangan yang menghalangkan kami dari Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, cintakan seluruh keluarga kami kepada Nabi Muhammad. Jika anak-anak kami belum kenal cinta kepada Nabi Muhammad, kenalkanlah kepada mereka ya Allah. Jika orang tua kami belum mengenal cinta kepada Nabi Muhammad, kenalkanlah mereka ya Allah. Jika suami kami belum kenal cinta kepada Nabi Muhammad, kenalkanlah ya Allah.
Jika saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami belum kenal cinta kepada Nabi Muhammad, kenalkanlah ya Allah. Sebab kami berharap kelak di hari akhirat nanti kami dapat berkumpul bersama ya Allah dalam rombongan Nabi Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami yang hidup dengan keimanan, apabila datang ajal menjemput kami, matikan pula kami dalam keimanan padamu dan kepada Nabi Muhammad. Matikan dalam husnul khatimah ya Allah, berbekal cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah, bersama dengan guru-guru kami ya Allah, di belakang orang-orang mulia ya Allah, di belakang guru-guru kami yang tercinta ya Allah, bersama Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahilah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Jadikanlah semuanya orang-orang yang berjuang dalam jalan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabi al-fatihah.